Kita akan mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan, hadir dalam hadiratnya lebih lagi. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang rindu akan hadirat-Mu dalam hati kami lebih lagi ya Tuhan. Saat ini kami datang ya Tuhan, membawa diri kami, membawa hati kami, dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan, bila saat ini kami hadir dengan penuh hati yang berat, namun kami mencari sukacita ya Tuhan pada saat ini, pada hari ini ya Tuhan. Ya Bapa, kuduskan kami agar kami layak menghadap kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah saat ini dari awal hingga akhir hanya Engkau yang menguduskannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur sama-sama. Amin. Saat ini kita akan masuk ke hadirat-Nya lebih lagi. Karena berkat kemurahan-Nya, Dia tidak pernah berhenti bagi kami, bagi kita. Jemaat mohon berdiri. Kami asih kehidupanku.
dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Yang sebagai manusia masih sering kali mendukakan hati Tuhan, dan lebih lagi saat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian dipersilahkan untuk meneduhkan hati, mengaku segala dosa. Apabila saat ini dalam ibadah membawa hancur hati, membawa beban hati, bahwa setiap masalah pergumulan, percayalah hanya Tuhan Yesus sebagai jawaban doa kita. Waktu dipersilahkan. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami yang sering kali memohon doa kepadamu yang terbaik dalam hidup kami. Namun sering kali juga kami mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami membawa hancur hati kami ya Tuhan saat ini, membawa beban hati kami, membawa setiap permasalahan pergumulan kami. Kami yang sebenarnya tidak layak ya Tuhan, namun Engkau mengangkat kami, Engkau melayakkan kami pada saat ini dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas karya penebusan-Mu di dalam kayu salib yang setelah selamatkan kami 2000 tahun yang lalu sampai saat ini. Berkat penebusan-Mu ya Tuhan, kami terima dengan pertobatan kami pada saat ini ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni diri kami ya Tuhan. Kami mengaku dosa, mengaku salah kami. Terima kasih Tuhan, luar biasa, karena anugerah-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami akan lebih lagi meninggikan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah bertobat dan percaya. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, dipersilahkan untuk berdiri dan kita akan menerima berita anugerah, karena bagi setiap orang yang mengaku dosa dan diampuni dosanya, dengarkanlah firman-Nya dalam Roma 7 ayat 24 sampai 25.
Kemana kita mencari, ya hanya pada Tuhan saja kita datang. Ya Allah kami tolong roh yang kekal, Allah penuh kuasa. Kami datang dengan penuh kerinduan untuk mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan yang menjadikan kami hidup dan menguatkan untuk kami.
Bersabdalah Tuhan, Roh yang kudus kiranya oleh tengah kami dan berkarya sepenuhnya, bertahta sepenuhnya atas hidup kami, sehingga firman tercerah melalui firman kami dan menjadi ulang-ulang firman yang taat dan setia. Harapan menjadi kehendak Tuhan, hadirkan kerajaan surga ternyata melalui kami negara kehendak Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kita hari ini? Diajak jempol ya, luar biasa. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa. Apakah Bapak Ibu semuanya saat ini juga sehat? Ini, oke. Bagaimana kesehatan Bapak Ibu sekalian? Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, walaupun di tengah kondisi yang saat ini sulit, tetapi kita masih tetap perlu semangat dengan cara-cara yang kata istilah apa itu aturan yang ada, new normal, tidak ada salahnya ini kita ikuti karena sedikit banyak pasti akan membawa kebaikan, tidak hanya pada diri kita, tapi juga akan menjadi teladan bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ketika kita terhindar dari sakit penyakit, maka orang lain pun juga akan melihat bukti dari karya Tuhan melalui aturan yang kita terima dan kita jalani. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Saya belajar. Injil Matius 11 ayat 16 sampai 19. Nanti kita sambung dengan Injil Matius 11 ayat 25 sampai 30. Injil Matius 11 ayat 16 sampai 19 demikian. Dengan apakah akan umpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kecubukan, tetapi kamu tidak berkabung. Karena ia harus datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kita lanjutkan ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanmu pun ringan. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pokok perenungan firman Tuhan yang kita terima pada saat ini,
kita sebagai jemaat GKJ dimanapun tempat, secara sinodal kita diajak untuk bisa menghayati, menyatakan karya Kristus yang melegakan, karya Kristus yang melegakan. Karya Kristus yaitu berarti karya keselamatan. Melegakan itu berarti sesuatu yang membuat suasana menjadi tenang, damai, teduh, rukun, utuh. Itulah yang namanya kelegaan. Tidak ada beban, tidak ada sesuatu yang mengganjal dan sebagainya. Itulah. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, walaupun ini menjadi sesuatu yang begitu sederhana, tapi tidak mudah. Hal yang terberat menjadi persoalan kita adalah karena diri kita. Meskipun kita ini boleh mengaku sebagai orang-orang Kristen, meskipun saya dan saudara sudah dikatakan sebagai umat Tuhan, nah di mana letak persoalannya? Karena meskipun kita Kristen, tetapi seringkali ketika kita berhadapan dengan persoalan di dunia, maka yang kita munculkan adalah kemanusiaan dunia kita. Ya Pak aja, ya Pak ya. Contohnya Bapak Ibu ketika berusaha, saudara-saudara juga berusaha untuk berbuat baik, menolong orang lain, menyapa dengan baik-baik, bahkan memberi dengan apa yang berharga bagi kita, itu tulus kita berikan. Tetapi seringkali kita ini ditolak, seringkali kita ini dicemooh, atau bahasa Jawane dipaigung, malah kita ini dibully, kita ini difitnah. Apa yang terjadi? Dan ini tidak terjadi sekali dua kali, berulang kali. Dan kita berusaha untuk melakukan baik, tetapi selalu begitu. Apa kira-kira yang menjadi sikap terbaik? Saudara-saudara, ada rasa marah kan? Aku, saya jawab ada. Ada rasa segel juga kan? Betul. Tidak salah, tapi tidak salah itu karena kita manusia dunia. Tetapi sebagai manusia Kristus tidak begitu. Mengapa demikian? Apapun yang terjadi, maka sesungguhnya manusia Kristus harusnya bisa tetap menyatakan karyanya. Karya Kristus itu demi apa? Demi mewujudkan kelegaan kepada siapa? Kepada semua. Yang baik-baik senantiasa tetap merasakan lega, tetap senang. Yang tidak baik pada akhirnya juga harus bisa merasakan kebenaran dan merasakan lega juga. Itulah yang semestinya menjadi pemahaman kita ketika kita mengaku diri sebagai orang Kristen, manusia Kristus. Dan persoalan sudah kita ketahui di sini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana ini kita tetap bisa menjadi manusia Kristus, sehingga karya Kristus benar-benar boleh dinyatakan melalui hidup kita, melalui gereja kita, dan banyak orang menerima kelegaan. Mari kita lihat dari apa yang dinyatakan oleh Yesus. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, dari ayat 16 sampai pasal 11 ayat 16 sampai 19 itu menceritakan tentang apa Bapak Ibu? Tentang orang-orang yang termasuk dari keturunan atau bani atau golongan Waluyo, Waton Suroyo. Benar ini. Dan itulah yang senantiasa kita hadapi, kita senantiasa menjadi tangan orang-orang baik yang mau melakukan hal yang baik. Itu kan Bapak Ibu, mari kita lihat dari ayat 11 tadi ayat 16 sampai 19 jelas di situ dikatakan, sehingga Tuhan itu harus mengumpamakan apa angkatan ini. Katanya untuk sesuatu yang mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar berseru pada temannya, kami ingin semuli bagimu, tetapi kamu tidak menari. Memakai dong. Mestinya kalau ada orang yang berseruling dengan kondisi yang memang satu suasana, satu rasa, seruling sebagai lambang hal yang bersukacita. Yo, kalau ada yang senang, ya mari kita bersenang-senang, bersukacita. Ada yang bersyukur, mari kita bersyukur. Tapi
ini tidak, mati saja. Atau di sini dikatakan untuk menyanyikan hidup duka, tetapi tidak ada yang menangis, juga tanpa respon dengan baik. Tidak ada suatu simpati maupun empati yang jelas di sini. Tapi yang paling parah, kalau sekedar melihat saja mungkin tanpa komentar masih mending. Tapi mari kita lihat ini yang paling parah. Apa yang dalam lihat? Itu sesuatu yang baik bagi masyarakat, bagi umat, untuk kekudusan di hadapan Tuhan demi masa depan umat. Ketika ia harus datang dengan satu simbol-simbol kekudusan untuk mencari kesucian hidup dengan disiplin-disiplin rohani yang coba dia lakukan. Dikatakan dia tidak makan dan tidak minum. Apa yang dikatakan orang-orang? Golongan Suraya tadi, apa yang dikatakan? Kerasukan setan, lu wong ra kenal, wong ra normal. Gitu Bapak Ibu. Mungkin sama lah ya. Orang penyakit terakhir itu orang ngono barang apa? New normal apa? Gitu kan Bapak Ibu. Inilah orang-orang Suraya seperti ini. Allah mati udah Allah, bukan manusia. Saya dodro itu. Ekstrim, tapi jelas dan cepat. Atau kalau itu yang menjadi alasan mereka untuk menolak, maka di sini dikatakan anak manusia datang. Tidak seperti yang ada anak manusia justru makan dan minum. Yois salah, masih salah apa dikatakan? Dia temannya orang-orang pengunjung kaya dan orang-orang berdosa. Lah, apa maunya orang-orang yang patung Suraya ini Bapak Ibu? Tahu istilah orang Jawa untuk ini? Inilah orang-orang yang sering kali disebut golongan orang dengki dan serai. Pendengki, tidak suka kalau ada orang yang baik dan tidak suka kalau ada orang menjadi baik, dan sangat suka kalau ketika ada orang yang tidak baik. Ini nih pendengki kayak gini nih, serai. Pokoknya apapun patung Suraya selalu bikin kesalahan, bikin masalah. Inilah orang-orang serai. Kalau ditanya maksudnya apa, ya stop men. Nah ini kan orang-orang inilah yang seringkali menghambat. Tetapi harus kita lihat bahwa ini adalah penyataan sebagai tantangan kita. Karena itu kita tidak boleh tunggu, bahkan kita hilang dengan apa yang menjadi keberadaan kita. Apa keberadaan kita? Dan bagaimana kita tetap bisa menjalani hidup sebagai orang-orang Kristen yang menyatakan Kristus untuk berkat yang berkat. Nah di sini ada 3 sikap penting yang Yesus teladankan kepada kita. Tadi di dalam ayat 25 sampai ayat berapa Bapak Ibu sudah ada? 30 betul. Ayat 25 sampai 30 ada 3 hal penting yang Yesus teladankan kepada kita. Yang pertama, Yesus selalu bersikap positif pada dirinya sendiri. Mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Sikap positif seperti apa ini? Memang kalau menuruti apa yang menjadi tantangan, apalagi senantiasa dihina, dibully, tidak ada habisnya, pasti kita pun juga akan merasa marah dan kalau bisa membalas lebih kejam daripada perbuatan. Rugi loh. Mungkin begitu pandangan manusia dengan kita. Tetapi Yesus tidak ingat itu bagi orang-orang yang mau mendapatkan kasih karunia dan selamat, akan mengubah kehidupan dunia ini menjadi berkah. Yesus justru berdoa di situ. Dan doanya apa? Bapak Ibu sudah bisa melihat. Tuhan, aku bersyukur bahwa segala sesuatu ternyata Kau sembunyikan kepada mereka yang bijak dan pintar, atau entah itu bijak kebetulan atau sok pintar dan tapi mereka memang secara nalar manusiawi selalu mengatakan dirinya orang-orang hebat, orang-orang bijak. Tetapi ternyata untuk memahami, untuk melakukan dari kebenaran Tuhan yang sudah dinyatakan di hadapan mata mereka, mereka ternyata tidak bisa mengetahui. Justru mereka adalah senantiasa berkonfrontasi
Nah, apa buah dari mereka itu? Orang-orang yang melakukan supaya ternyata tidak bisa memberikan kebaikan apapun, justru semakin merorok dan merusak kehidupan. Tetapi ketika bisa bersikap seperti Yesus, paling tidak dia memiliki satu kekuatan di dalam dirinya untuk bisa menang terhadap batin atas persoalan yang dihadapi. Dia memiliki kemenangan itu. Aku bersyukur. Tetapi justru itu kau nyatakan kepada orang kecil. Dan itu mau mengajar kepada kita tidak boleh merasa kecil hati, meskipun kita mungkin tidak seperti mereka atau tidak dianggap oleh mereka sebagai orang yang baik dan bijak. Tetapi yang jelas, nyatanya Tuhan berkenan untuk membenarkan kebenarannya melalui perbuatan orang-orang yang kecil itu, orang yang sederhana itu. Jelasnya melalui perkara-perkara perbuatan walaupun itu sederhana, tetapi ketika itu dilakukan, nyatanya ada hasilnya, ada buahnya. Dan itu merupakan bahasa yang efektif, tidak perlu berdebat. Itulah sikap positif yang Yesus lakukan. Itu yang pertama, dan Yesus telah melakukan, dan Yesus telah melakukan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat. Yesus pada akhirnya mencoba untuk tetap senantiasa melihat kepada misi hidupnya, untuk menghayati panggilan hidupnya di tengah dunia. Untuk apa yang datang? Untuk apa kita menjadi orang Kristen? Di situ Yesus ingin memberikan suatu ajakan kepada kita supaya kita tetap memiliki kesetiaan. Nah, makanya dikatakan segala sesuatu telah diberikan kepada kita. Ini tidak mau mengatakan Yesus pamer kepada orang, tetapi ini mau mengatakan bahwa orang-orang itu kiranya bisa melihat Yesus. Ketika Tuhan telah berkenan percayakan suatu misi yang agung kepada dirinya, ketika Yesus pun berkenan untuk mempercayakan misi yang agung kepada setiap kita orang Kristen yang percaya, maka itu senantiasa kiranya bisa kita kenali. Oh, segala sesuatu telah diberikan kepadaku. Oh, segala sesuatu telah Tuhan percayakan kepadaku. Nah, dengan demikian berarti di sini kita bisa membuat suatu sikap yang baik. Artinya, karena kita tidak akan merendahkan setiap pekerjaan walaupun sederhana, tetapi ketika itu berasal dari Tuhan. Justru ketika kita bisa melihat, menghayati apa yang menjadi misi pemberian Tuhan, kepercayaan Tuhan, mandat dari Tuhan. Nah, di situ kita bisa menghormati, sengaja menghargai melalui kebenaran kesetiaan yang bisa kita lakukan. Betul atau tidak? Tapi coba ketika kita sudah kalah pada persoalan, kalau kita setiap hari dibully seperti zaman sekarang, pasti ketika kita menuruti rasa marah, misi kita jadi hilang. Yang muncul justru apa? Pertempuran, ya kan? Pasti yang muncul justru adalah pertentangan, dan itulah yang memang diinginkan oleh jahat, sehingga tidak akan pernah terjadi kerajaan Allah yang dinyatakan oleh kita. Tetapi itu saja. Tetapi Yesus tidak melihat itu, makanya Yesus memberikan teladan yang kedua ini. Dan yang terakhir, perkara yang ketiga, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan tahu apa di sini. Mari kita lihat di dalam ayat yang terakhir. Nah, di situ Yesus mengajak untuk bersikap realistis terhadap kehidupan, dengan setiap orang percaya mau datang kepadanya, mau melihat kepadanya, mau belajar kepadanya dari apa yang dia kerjakan dan dari apa yang sengaja telah dia nyatakan untuk diperjuangkan. Ketika Yesus sebagai Allah yang penuh kuasa datang ke dunia untuk menyelamatkan, toh dia juga tidak main sulapan, enak-enakan, atau ini mau sembuh sebentar jadi tidak sekedar itu. Tapi untuk menyelamatkan, yang terpenting adalah dia harus berkorban, mengorbankan dirinya. Itu suatu perjuangan untuk keselamatan sebagai nilai hal yang penting untuk mendapatkan masa depan. Maka di sini setiap orang percaya kalian juga harus menerapkan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Yesus. Tidak hanya sekedar mengandalkan kuasa yang luar biasa sehingga kita begitu senantiasa terkagum-kagum saja kepada hal spektakuler, tapi sebenarnya tidak ada artinya
dan dia tidak bisa menunjukkan sebuah makna yang berdampak bagi banyak orang selain hanya sekedar kagum, tapi tidak menyadarkan sebuah tanggung jawab itu. Dan Yesus berkata, datanglah kepadaku yang berbeban berat dan lebih lesu. Datanglah untuk apa? Lihat kepada dia, belajar bagaimana perjalanan harus berani dihadapi, tantangan harus diselesaikan dengan apa? Mengandalkan kebenaran, dengan mengandalkan kuasa tuntunan Tuhan. Yesus pun demikian, walaupun harus mati tersalib dengan benar, tetapi akhirnya dia bangkit sebagai simbolnya kemenangan masa depan. Nah, itulah kiranya yang akan membuat diri kita akhirnya memiliki makna dan hidup bermakna, mau mengubah dunia. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, maka akhirnya ada kita melakukan 3 hal saja. Percayalah, meskipun sederhana, meskipun kita mungkin tidak perlu yang aneh-aneh, yang muluk-muluk, tapi percayalah, Tuhan akan berkenan menyatakan hikmahnya dalam hidup orang-orang yang kecil, orang yang sederhana. Yang penting bagaimana kita memiliki sikap tadi, bersikap positif. Kita senantiasa melihat, menghayati apa itu panggilan misi yang diberikan kepada kita. Dan yang terakhir, belajar dari Nabi Yesus untuk melihat dan mengerjakan realitas yang ada dengan sebuah perjuangan yang penuh taat dan setia percaya kepada Tuhan. Sehingga disitulah pada akhirnya setiap orang akan mendapatkan kelegaan. Diri kita ya, apalagi orang lain. Orang lain akan melihat kebenaran ketika kita bicara tentang bersabar. Apa itu sabar? Karena zaman sekarang orang tidak mudah untuk bersabar. Ketika kita bicara untuk mengasihi, apa itu mengasihi? Ketika kita juga benar-benar menyatakan tanpa batas dan kepada siapa, sehingga orang tanya, oh itu toh yang namanya kasih dan kuasa yang luar biasa. Dan dalam Yesus itu, maka kita pun beroleh kelegaan, karena kita juga dilepaskan dari dosa. Kita bisa melangkah dalam hidup yang baru, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup dalam kekudusan, menjadi teladan-teladan kebenaran. Inilah yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan pada saat ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, apa misi kita? Karena misi kita Kristen adalah menyatakan kerajaan surga. Bagaimana ketika kita mau menyatakan kerajaan surga, tetapi kita belum sudah kalah, salah bertindak, salah bersikap dengan tantangan persoalan yang ada. Mari kita harus bijaksana. Sebagaimana Tuhan berkenan kepada kita, orang yang sederhana tetapi taat setia percaya kepada Tuhan. Memberkati kita, Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati segala pelayanan kita dan semua tugas-tugas yang kita terima dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersatu. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Saat ini mata kami dicelikan bahwa kami seringkali mengadakan pembenaran dengan kata-kata yang kelihatannya baik, tetapi itu hikmah dunia. Bahkan kami tidak bisa memutuskan mata rantai akan menjadi persoalan-persoalan yang semakin hari semakin bertambah. Tapi saat ini Tuhan, kelegaan akan bisa kami dapatkan, bahkan akan bisa dibagikan melimpah kepada banyak orang sekitar ketika kami benar-benar menyadari bahwa realitas itu bukan untuk dihindari, tetapi realitas tantangan layak untuk disikapi dengan benar. Kami harus fokus terhadap semua persoalan yang Kau izinkan mengapa kami. Dan Engkau juga kira sengaja memampukan kami untuk melihat, untuk memperbaharui, menghayati panggilan misi kami yang agung dari Tuhan. Dan sekaligus Tuhan, yang itu semua kami pun juga harus realistis, berani terhadap kenyataan ini.
Sehingga justru disitulah ketika kuasa bekerja akan benar-benar tampak bermakna, dan disitulah akan bisa mengubah segenap kehidupan ini. Tidak ada sesuatu yang besar tanpa perjuangan, dan itulah Tuhan telah datang kepada kami. Inilah yang kami Tuhan, kepada kami, jemaat Tuhan dan masyarakat kami. Tolong kami, teguhkan kami, mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik ini. Biarlah karya Kristus menjadikan kelegaan bagi semua orang. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mengakui iman percaya kita. Jemaat mohon untuk bangkit berdiri. Aku percaya. Dengan dasar dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawa persembahan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, anugerah, nafas kehidupan yang selalu kami terima. Dan saat ini kami memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Namun sederhana, kiranya Engkau berkati persembahan berupa uang ini, Engkau sucikan, Engkau kuduskan ya Bapa, agar persembahan ini layak masuk dalam hadirat-Mu. Dan Bapa berkati tangan-tangan pengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan kejujuran, hikmat, kebijaksanaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami telah Engkau jawab. Dan lebih lagi ya Tuhan, berikanlah kerinduan kami untuk semakin rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semuanya ini Tuhan, hidup kami,
hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya. Amin. Kita akan terima pengutusan dan berkat. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita akan mundur dari tempat ini. Kita akhiri peribadatan kita. Kita akan melangkah dari gereja ini untuk siap menerima pengutusan. Kini saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi